Udah nikah belum? Belum. Bukber pertama sambil reuni, malah jadi ajang nyombong. Baru datang aja langsung pada pamer. Dibeliin suami 200 juta. Dibeliin suami 300 juta. Dibeliin cincin sama suami 500 juta. Cincinmu berapa? Nih, hadiah terbesar aku. Dibeliin suami seharga 600 juta. Wait, harusnya kita... Kamu dibeliin suamimu apaan? Kok diem? Jangan-jangan masih jomblo ya? Apa gunanya pas waktu masih SMA ranking 1 mulu, tapi sampai sekarang gak nikah-nikah. Ternyata value-nya Ruby nggak lebih tinggi dari kita. Kayak kami dong, sampai ditaksir sama cowok-cowok high value. Nih, suami aku direktur. Suami aku juga direktur. Kedua cowok itu Kopi, Bos. Bos, mobil ready saya supirin. Jangan bener gitu dong, Ruby. toilet bentar. Topan, Burhan, besok ajak istri kalian ke kantor. Kita buka puasa bareng. Sorry bos, kami udah ajak istri. Dia bosnya. Selamat datang di acara buka bersama kantor saya. Yuk, ambil makan. Gak usah gemetar gitu dong. Ruby, kamu Santai, tanpa nunggu lebaran, kalian udah aku maafin kok. Lagian dari SMA kan kita udah kayak keluarga. Yuk, makan bareng. Bayarin makan dong. Kalian nambah anak lagi. Iyalah, banyak anak kan banyak rezeki. Emangnya kayak kalian belum punya anak? Dari dulu, aku dan suamiku selalu lebih dulu dibanding teman-temanku. Kami udah nikah loh. Kalian kapan? Bahkan, punya anak pun juga duluan. Kami udah mau punya 2 anak loh. Kalian kapan? Kami berdua belum pengen punya anak. Bener, tanggung jawabnya besar. Halah, palingan juga Jo nggak bisa kasih keturunan kan? Kamu bisa bantuin aku nggak sih? Aduh, bikin pusing aja kamu sih ah. Kita lagi nggak ada duit. Udah pinjam aja ke Ruby sama suaminya, siapa tahu dikasih. Aku pinjam duit dong buat beli susu anak. Hah, makasih ya. Kirain sombong. Cepat-cepat punya anak ya. Oh, nangis mulu nih bayi, heran. Ayang, lihat. Mereka beneran ngasih kita uang sebanyak ini. Wah, mantap sayang. Ayo kita seneng-seneng. Memang bener ya. Banyak anak, banyak rezeki. Sepasang orang tua telah menelantarkan 2 anaknya yang masih bayi. Polisi akan segera menangkap sepasang orang tua itu. Sayang, kok kita bisa ada di berita? Ke kalian? Kami yang udah nyebarin berita kalian. Aku dan suamiku udah curiga semenjak kamu minjem duit. Pasti mereka mau pakai duit itu buat foya-foya. Wah, mantap sayang. Ayo kita seneng-seneng. Kena kalian. Sekarang tinggal tunggu orang tua durhaka kayak kalian masuk ke penjara. Dasar keluarga Bibi kurang ajar. Perempuan ini mau aja dikalungin daun. Mbak, kok mau dikasih kalung dari daun? Kalung dari daun apa? Ini tuh emas. Mata Mbak buta ya? Nggak usah diladenin yang. Dia cuma iri sama hubungan kita. Ada yang gak beres. Wah, suamiku beliin aku gelang emas. Jadi gak sabar. Sayang, aku beliin kamu gelang emas. Bagus sayang. Makasih ya. Aku foto dulu ah. Jangan sayang, nggak boleh pamer. Gelang emas apaan? Di foto aja cuma tali doang. Sebentar. Tapi cincin emas ini asli. Cincinnya ampuh banget sayang. Istriku sampai nggak ngeh kalau aku cuma kasih barang nggak guna. Udah kuduga, cincin itu penyebabnya. Mau gimana lagi sayang? Aku terpaksa beli cincin itu buat dia. Aku bisa beliin selingkuhanku barang karena aku pegang kartu ATM-ku sendiri. Tapi semenjak nikah, Kira megang kartu ATM-ku. Gara-gara itu, aku sering ketahuan beliin selingkuhanku barang. Kamu beli cincin berlian kan? Kamu beliin buat siapa, ha? Anu yang cincinnya buat ibu. Awas aja ya kalau kamu punya simpenan, aku habisin kamu. Kamu kan cewek yang kemarin, kok bisa masuk ke sini? Itu nanti aja. Sekarang kamu harus lihat ini. Loh, kok di foto aku pakai kalung daun? Itu semua gara-gara cincin emas di jari kamu.
Ih, barang apaan ini? Cincin ini kan dari Agus. Kok Agus tega ya? Biar kamu nggak ngeh kalau dia beliin perhiasan buat selingkuhan. Nggak bisa dimaafin. Cincin ini bisa buat dia kesakitan setiap kali beliin perhiasan buat cewek lain. Mau? Mau lah. Aku mau balas dendam. Jariku sakit banget. Kok nggak bisa dilepas sih? Sayang, tolong. Biarin tuh dia rasain sakitnya. Siapa suruh selingkuhin aku? Di meja kerja dilarang makan. Kalau kamu boleh makan sambil kerja ya, cantik. Aku udah lama menjalin hubungan gelap dengan bosku sendiri. Halo semuanya, kenalin, ini Ruby. Mulai hari ini dia bakal jadi karyawan baru sini. Selamat datang di PT Terang Bahlol. Salam kenal. Mohon bantuannya ya. Ada karyawan baru lagi. Untuk data bulan ini sudah saya perbaiki. Pak Jo, nanti makan siangnya bareng aku kan? Ruby, kamu keluar dulu ya. Nanti saya panggil. Loh, Presisku mana? Tadi kan di sini. Ini bukan. Tadi jatuh di sini. Kamu jangan sembarangan ambil presis orang. Aneh. Siapa yang ngambil? Orang aku lihat tadi jatuh kok. Pak Jo, tadi Ruby ambil prestis aku. Ruby, kamu baru masuk udah bikin masalah. Kayaknya di kantor ini ada yang nggak beres. Aku capek, Ton. Harus pura-pura baik terus sama Pak Jo. Ini Ton, aku ini istri kamu. Sabar sayang, sedikit lagi. Kalau Joe sampai percaya sama kamu, itu kunci buat jatuhin perusahaan. Tapi Ruby, kayaknya dia mulai curiga deh. Lagi pada meeting di toilet nih. Enggak kok, kita lagi ngobrol santai aja. Ruby, kemarin kamu dengar obrolan aku sama Mora. Aku gak denger apa-apa kok. Emangnya ada apa, Anton? Ingat, kamu karyawan baru di sini. Jangan ikut campur urusan orang lama. Kalau kamu mau aman, nurut. Pak Jo, saya perlu bicara. Ini arsip lama perusahaan. Di arsip ini tercatat nama Pak Tono sebagai pewaris pimpinan sebelumnya. Sebelum posisi itu Bapak ambil alih. Dari mana kamu dapat dokumen ini? Mereka suami istri dan sengaja masuk perusahaan ini buat ngancurin Bapak. Ruby, siapa kamu sebenarnya? Bisa dewa, bisa iblis. Tergantung kamu di pihak siapa. Aku udah tahu semua rencana busuk kalian. Pak Jo, semua ini pasti salah paham. Ruby bohong. Perusahaan ini milik keluarga saya. Seharusnya saya yang jadi pemilik perusahaan ini. Mulai hari ini, kalian saya pecat. Totalnya 300 juta ya Pak? Nasi kucing 300 juta. Mau nipu saya ya? Biasanya cuma 3.000. Bapak jangan marahin karyawan saya. Harga di desa ini memang naik 1000 kali lipat. Bapak mau bayar atau saya laporin polisi? Berarti benar dong apa kata pengemis tadi. Aku koruptor yang kabur ke desa ini. Ini sedekah buat kamu. Woi, kok diinjak? 100.000 mah cuma bisa beli sebutir nasi. Gak guna. Dasar kismin. 100.000 kan bisa beli banyak makanan. Kok udah bilang gak guna? Mbak, beli air sebotol dong. Siap, uangnya pasti 50 juta. Air sebotol harga 50 juta. Gila ini kampung. Emang gak malu sama gembel? Baju doang elit, bayar sulit. Sini, 300 juta. Kalian pikir aku miskin? 500 juta. Uangku masih bejibun. Dan jangan remeh. Target masuk perangkap. Hei mas, HP saya jadi rusak. Alah, handphone segituan berapaan sih? Sini gue ganti. Harganya 1 triliun. Mahal banget 1 triliun. Lapor polisi aja bos. Bejir, aku kan koruptor. Kalau dilaporin ke polisi, bisa-bisa aku dipenjara. Oke, aku ganti. Yuk, ikut aku ke rumah. Ini dong mana cukup buat ganti rugi HP aku. Enak aja lu mau ambil uang gua. Gua habisin lu sini. Semuanya, tempat penyimpanan harta sudah ditemukan. Kamu kan pelayan tadi. Ngapain kamu di sini? Mau menghukum koruptor nggak tahu diri kayak kamu. Siapa kamu sebenarnya? Bisa dewa, bisa iblis. Tergantung kamu mau tobat atau enggak. Kalau mau tobat, serahin hartamu. Kalau enggak, serahin nyawamu. Oke. Ini semua bisa jadi milik kalian. So, tolong lepasin aku. Rencanamu berhasil. Aku jadi punya uang buat ngelanjutin usaha aku.
Kapan ya kita bisa dapat duit yang banyak? Sampai sebulan ini loh, HP aku nggak ada pelanggan. Aku pasti bangkrut. Aku bisa bantu kalian buat dapetin uang yang banyak. Tuh, dia Jo, koruptor yang kabur. Kita bisa jebak dia dan ambil uangnya. Terus, koruptor itu mau dilepasin gitu aja? Ya enggak dong, aku bakal buru dia buat dikasih hukuman setimpal. Nikmati uang kalian. Gila, dia keren banget. Bejir, makananku diserobot mbok-mbok. Besti, sorry ya, soalnya Bibi ini baru datang dari kampung. Makanya rada udik kelakuannya. Iya, Do, soalnya makanan di sini enak-enak banget. Mau jadi pengen makan lagi. Ngapain sih lo bawa Bibi lo kesini? Ini kan kosan anak muda. Kasian Besti, soalnya bibiku di kampung gak pernah makan enak. Makanya pas di sini aku pengen pos-posin dia. Kalau gini aku nggak bisa morotin dia dong. Besti, gue transfer ke rekening gue ya, 50 juta aja. Kapan-kapan gue ganti, lo kan kaya. 50 juta? Banyak amat. Ya asal lo jangan lupa ganti aja. Biasanya aku gampang porotin dia yang polosin minta ampun. Tapi semenjak ada Bombo ini, semuanya jadi gagal. Beb, minjem uang kamu 10 juta dong. Yuk kita selfie. Gagal dapat duit lagi. Oke, Simbo itu udah kukunci di kamar. Dia nggak akan bisa nyusul nongki. Kok jadi bisa morotin temanku lagi deh. Kuy, nongki lagi, ponakanku udah nunggu di luar. Kok dia bisa di luar? Jadi kan aku kunci di dalam kamar. Dengan minuman ini, Simbombo itu nggak akan bisa ikut nongkrong. Karena dia bakal pup tiap menit. Kuy, kita nongki. Mimbo, minum dulu, biar nggak haus di jalan. Makasih yo. Kok enggak? Kenapa? Kaget ya aku nggak diare? Ternyata bener ya, kamu temenan sama aku cuma buat morotin uangku doang. Kamu nggak ngerasa kalau teman kamu itu cuma morotin kamu setiap nongkrong? Dia emang selalu minjem uang sih setiap nongkrong. Tapi itu emang memorotin ya? Pernah dibalikin nggak? Terus dia pernah ngajak kamu main selain nongki buat minjem uang? Ya enggak sih. Mau aku bantu buat ngebuka kedok liciknya? Emangnya kamu siapa? Well, bisa dewa, bisa iblis. Tergantung kamu ada di pihak yang mana. Emang, gue ngeres duit lo cuma buat manfaatin lo doang. Lumayan kan, rekening gue jadi bengkak. Hah? Saldoku 0? Aku udah mindahin semua uang kamu ke rekening Aura. Kan itu uang dia, sekalian bayar utang kan?